Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita hari ini melakukan FWA. Jadi harus ada yang kita unggah pada drive sebagai bukti kita melaksanakan tugas siswa tidak ada, jadi sekarang gurunya yang bertugas. Nah, tugasnya apa? Tugasnya panduan ASA yang saya kirim kemarin. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari awal ya. Panduan pelaksanaan asesmen sumatif akhir ASA jenjang tahun 2024-2025 terkait dengan sosialisasi asesmen sumatif ASA jenjang yang berkaitan dengan kelas 6, di mana kita mendapatkan libur hingga tanggal 8. Tanggal 9 kita posisi masuk dinas seperti biasa, namun langsung tanggal 10-nya kita pelaksanaan ujian semester akhir jenjang untuk kelas 6. Nah, pada saat nanti uprak maupun ujian ASA tersebut akan disidak langsung oleh Bapak Kasih. Sebenarnya tugas ini adalah tugas ketua gugus yang menerangkan. Mana ketua gugusnya ini ya? Harusnya ini ketua gugusnya yang menerangkan. Cuman kita per lembaga dulu saja untuk lebih jelas. Nanti mungkin Pak Ketua Gugus dan juga Bu Linda selaku guru kelas 6 akan menyampaikan lebih detail proses progres selama pembentukan soal-soal ASA. Yang harus kita lakukan, yang di lembaga lakukan adalah membuat sebuah pelaporan. Pelaporannya seperti ini. Jadi ada panduan, nah ada logo, kemudian pemerintah, sekolah dasar, kecamatan, bla 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 bla. Latar belakang saya kira semuanya sama. Jadi ini formatnya. Yang akan kita bahas di sini adalah mengenai ujian praktek. Nah, mungkin nanti Bu Linda yang akan lebih detail terkait siapa saja dosen pengujinya. Untuk agama ada 2 penilaian. Nah, ini wilayahnya Pak Alif ya. Ada praktik, ada tulis. Kemudian kalau Pancasila itu hanya asesmen tulis saja. Bahasa Indonesia ternyata ada prakteknya dan ujian tulisnya. Matematiknya tidak ada praktik, tulis. Yang bahasa Inggris ini pada serseran yang pertama, ujian praktek ini ada, namun setelah direvisi ujian praktek ini tidak usah dilakukan untuk bahasa Inggris karena terkait dengan sustainable di setiap lembaga progresnya bahasa Inggris ada yang kurang signifikan. Kemudian ini SBDP ada praktik dan juga tulis. Nah, ini bahasanya bahasa Jawa yang kita ambil untuk rotasi, ada BTA. Selanjutnya, untuk peserta di sini memiliki nilai semua mata pelajaran ekskul baik serta prestasi pada kelas 5 dan kelas 6. Nah, mengikuti seluruh program pembelajaran yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan, asesmen praktik dilaksanakan tanggal 10 ya, tanggalnya di sini tanggal 10, 11, 12, 14, 15 hingga 17 April. Jadi monggo untuk teknisnya nanti Bu Linda mungkin bisa mengelis di sini siapakah penguji untuk PAI, kemudian penguji bahasa Indonesia, dan nanti kisi-kisinya seperti apa akan di-share oleh Bu Linda. Selanjutnya penguji IPAS. Nah, kalau kita lihat IPAS ini ada praktik,
ada tulis. Apakah kita bedah satu-satu dulu? Monggo Bu Linda. Di unmute dulu, di mute-nya. Ada penguji 1, ada penguji 2. Jadi siswa itu nanti dapat 2 penguji, lalu skornya itu dijumlah, diambil average atau rata-rata. Misalnya untuk pidato ini satu anak itu membaca 2 kali. Gimana? Di hadapan 2 penguji. Jadi siswanya misalnya pidato 1 kali, cuman pengujinya di situ ada 2. Tuh. Selama ini pada tahun-tahun kemarin kan pengujinya cuma 1. Untuk tahun 2025 teknis pelaksanaannya harus ada 2 penguji. Untuk lebih detailnya seperti apa, nanti itu ada di YouTube yang saya share di grup. Sementara kita tentukan dulu pengujinya ya, nanti kita bahas masalah kisi-kisinya. Ataukah besok Senin kita bahas kisi-kisinya, atau sekarang penguji aja dulu dah? Atau bagaimana? Ya. Oke, yuk, monggo. Yang agama siapa? Alif sama siapa? Oke. Alif sama Pak Yudi. Oke. Jumat, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini pidato. Bu Suyati sama Bu Sri ya. Sabtu IPAS. Yuk Laili. Bu Laili sama siapa ya ini? Laili besok ya. Untuk guru kelas kalau ujian praktek boleh ngisi kalau kelas 6. Tapi saat ujian tulis, maka guru kelasnya tidak boleh menjadi pendamping, tidak boleh menjadi guru penguji, tidak boleh yang ngisi kelas. Karena jadi gini, ada teknisnya. Baik, saya bahas dulu ya sebelumnya. Asesmen utama itu tanggal 5 Mei. Nah, ini harus sistem silang. Yang bisa menjelaskan mungkin Pak Yudi nanti. Sistemnya seperti apa, karena Pak Yudi kemarin juga mengikuti Zoom dan beliau juga ketua KKG. Nah, di sini harus silang sistemnya untuk yang asesmen tulis. Dari rawat tamu 1 disiapkan 2 personil. Untuk penyiapan soal, nah mekanisme penyusunan soal di sini, yang pertama harus ada kisi-kisi. Kisi-kisi berdasarkan yang kami share dari Bapak Nenang. Selanjutnya ada penelaahan soal. Misalnya, kenapa sih kok harus soal ditelaah? Karena drive yang akan kita bawa ke dinas, ini sudah termasuk pelaporan, di mana soal tersebut, misalnya soal pilihan ganda, kalau ada titik-titik di tengah, maka itu cuma 3 digit, 3 titik. Tapi kalau titik-titiknya ada di belakang, berarti ada 4 titik. Nah, itu seperti itu penilaian soalnya. Juga bentuk susunan A, B, C, D-nya itu menyusun ke bawah ya. Nggak boleh kanan kiri. Kemudian huruf A-nya itu besar. A, B, C, D ke bawah itu susunan ke bawah, hurufnya kapital. Seperti itu untuk penilaian soal. Nanti mungkin bisa dibagi. Siapa pembuat kisi-kisi, maksudnya teman-teman guru-guru kelas 6 dibagi siapa yang mau IPA, siapa mau ini. Nah, di situ harus ada penelaah. Termasuk juga harus ada kunci jawaban. Ya, kalau hanya soal tanpa kunci jawaban, itu dianggap laporannya kurang sesuai. Nah, di sini karena di rawat tamtu 1 ini ada siswa yang ABK, apa Ibu Bulin? Nah, soalnya
Itu anak tersebut masuk apa difficulty learner atau kesulitan dalam menangkap materi, apakah termasuk tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras. Kalau kebingungan masalah tuna-tuna itu, wes intinya bikin soal yang disesuaikan dengan siswa ABK tersebut. Jadi, kalau siswa normalnya misalnya soal PG-nya ada 30, soal UC-nya ada 25, soal urainya ada 5. Nah, untuk yang anak ABK dipersempit lagi dan dipermudah lagi. Lanjut ya. Untuk agama, mata pelajaran perbutir soal dan alokasi waktu. Apakah sudah sesuai nanti Bu Linda? Teman-teman kita yang di KKG, PG-nya sekian, urainya sekian, isinya sekian, dan saya tanyakan juga untuk KKG PAI. Bukankah sudah membuat soal? Maka boleh dikolab atau dikolaborasi. Soal yang ada di kecamatan, soal KKG PAI kecamatan, itu boleh dimasukkan di dalam asanya gugus kita, namun kopsnya itu harus kop lembaga. Ini soal Pancasila sekian ya. Nah ini sekian. BTA juga harus ada soal tulisnya di sini. Bahasa Jawa. Penggandaan soal. Nah untuk penggandaan soal ini diserahkan pada lembaga masing-masing. Jadi kalau kita mau membuat asal berbasis atau berbasis online, maka harus disiapkan. Namun masternya ini harus masuk pada linknya laporan. Jadi anak-anak tidak perlu membawa pulpen segala macam, boleh membawa HP. Tapi kalau kita berbasis kelas, maka anak-anak tidak boleh membawa HP ke dalam ruang kelas. Selamat datang Bu Dwi, baru masuk. Lanjut, di sini ada penyiapan surprise. Nah, yang harus kita siapkan di sini adalah ruang. Ini tanggal 5 Mei, Bapak Ibu. Jumlah pesertanya ada 27 ya, Bu Lita. Maka setiap 28. Setiap 20 peserta itu menempati satu ruangan. Sisanya diisi oleh peserta 8 peserta terakhir. Setiap masa diawasi oleh 2 orang pengawas. Nah, karena ini kita sistem silang, nanti ini wilayahnya Pak KKG, Pak Ketua, untuk membuat tekniknya bagaimana. Setiap meja diberi nomor peserta asa jenjang SD. Ini saya nanti dulu selaku DS. Penamaan nomor peserta itu sudah ada ketentuannya yang kami share pada guru kelas 6. Jadi ada nomor NPSN bla 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 bla. Nah, itu sudah ada ketentuan. Nanti saya akan ada pendampingan untuk pembuatan nomor peserta asal. Setiap ruangan itu ada tulisan dilarang masuk. Ini juga teknisnya tempat duduk, bla 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 bla. Saya kira bisa dibaca sendiri. Kemudian tanda bel masuk itu 1. Kemudian anak-anak mengerjakan ruangan, ini 2. Waktu kurang 5 menit itu 3, waktu habis itu 4. Ini denahnya. Pengawas asal. Kepala sekolah yang jelas bertanggung jawab. Pengawasnya ditetapkan oleh kepala sekolah, namun kita berkoordinasi dulu siapa yang didelegasikan. Yang jelas bukan guru kelas 6 atau guru yang mata pelajarannya sedang diujikan. Jadi ini berarti Pak PAI ini tidak boleh didelegasikan juga untuk PAI. Pengawas ruang ditetapkan oleh sistem silang dalam satu KKG gugus sekolah. Tapi memperhatikan kondisi geografi masing-masing KKG.
Jadi kalau intinya sih kita gak ada masalah sih, kalau masalah geografisnya kita toh sama-sama dekat. Lanjut ada tatib, nggak ada masalah. Ruang asa ini juga tidak ada masalah. Saya kira tidak ada masalah, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya tidak boleh ada orang lain yang memasuki ruang asa, nggih. Nanti. Nah, tata tertib dari peserta, mohon yang siswanya terlambat atau ada kendala dilaporkan dulu kepada KS. Ya, semoga saja untuk yang tahun ini tidak masalah. Karena tahun kemarin ada yang bermasalah yaitu tidak masuk. Jadi keluar kemarin ada yang sempat jemput, tapi alhamdulillah hari berikutnya aman. Saya harap nanti di kelas 6 Bu Linda dikondisikan siswanya harus masuk semuanya. Ini pengolahan nilai. Jadi nilai praktik itu mengacu pada pedoman penskoran pada kisi-kisi assessment. Kalau skor tulis itu PG-nya 1, IC-nya 2, urainya 4. Perolehan skor yang diperoleh kalikan skor maksimal dikalikan 100. Nilai mata pelajaran itu adalah nilai rata-rata jumlah praktik dengan nilai assessment. Jika tidak ada praktek, maka nilai pelajaran itu disebut sebagai nilai assessment. Kenapa sih kok harus segitunya kita itu nilai? Berdasarkan tindak lanjut pada penerbitan E-Ijazah di tahun 2025 itu namanya E-Ijazah. Apa sih E-Ijazah itu? E di sini adalah elektronik ijazah. Di mana kriteria kelulusan disesuaikan pada KSP-nya rotasi. Yang kedua, murid yang dinyatakan lulus ijazah dapat transkrip nilai. Jadi ijazah sendiri, transkrip nilai sendiri, seperti kita itu kuliah S1, kuliah S2. Jadi ijazah itu sendiri, transkripnya juga sendiri. Makanya transkrip nilai berdasarkan dari mana ya? Dari sini. Nah, pihak sekolah ini yang berhak membuat transkrip nilai berdasarkan dari praktik dan ujian tulis. Selanjutnya, guru kelas 6 harus membuat tanda terima penyerahan ijazah dan transkrip. Membuat tanda terima penyerahan dilampiri fotokopi ijazah dan transkrip. Kenapa kita harus ada pembendelan ijazah yang berupa fotokopi? Karena kita tidak tahu murid kita nanti mungkin akan daftar jadi seorang ASN seperti panjenengan semua, atau juga mau daftar sekolah kedinasan, mau jadi DPR, mau jadi bupati, tentunya butuh legalisir. Legalisir ini didapat dari mana? Jadi kita tidak serta-merta melegalisir, tapi saya sebagai atasan juga harus mengecek dahulu terhadap penerimaan ijazah DN nomor dari ijazah tersebut sesuai tidak. Karena ada siswa yang minta legalisir di lembaga kami yang terdahulu, ternyata dia tidak termasuk di dalam buku induk, nggak masuk di buku induk, tidak masuk dalam pembendelan. Akhirnya atasan saya sebelumnya tidak berani melegalisir. Akhirnya siswa tersebut yang harusnya mendapatkan hak sebagai seorang pelamar suatu pekerjaan tertunda selama 1 tahun. Itu. Jadi jangan sampai di lembaga rawat tamu 1 kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi kita harus benar-benar maksimal. Tugas ini bukan hanya tugas dari guru kelas 6, tapi semua dewan guru pun monggo diingatkan. Saya pun diingatkan untuk selalu mengecek dan mengisi nomor induk, terutama yang sudah rapotan dari kelas 1 sampai kelas 6. Pelaporan ini terakhir dikumpulkan, nah ini Maret Bapak Ibu. Jadi sebelum kita liburan atau terakhir Kamis ya, sepertinya bukan Kamis sudah deadline. Minggu depan
maksimal hari Rabu pelaporan ini harus selesai. Apa saja yang harus ada di sini? Ini yang harus dilampirkan. Ada SK panitia, ada nama daftar peserta, denah sekolah, denah ruang, dan lain-lain. Termasuk di sini linknya master soal. Link master soal pembuatan soal ASA. Kalau Bu belum selesai Bu kisi-kisinya, kalau kisi-kisinya sudah ya, pembuatan soalnya wis gak apa-apa, yang penting kita unggah dulu sebagai bentuk dari pelaporan. Ini wajib kami kumpulkan sebelum tanggal 27 Maret atau 27 sih deadline. Hari Rabu lah, hari Rabu. Itu. Kembali lagi ke panitia, saya belum nyeting panitianya ini. Nah, di sini ada struktur panitia. Yuk, monggo kita koordinasi bersama-sama. Ketua panitia. Nah, siapa nih yang jadi ketua panitia? Kepala sekolah biasanya. Kepala sekolah. Sekretaris? Sekretaris ini UPS ya. Peduli ya. Ya. Bendara. Sebenarnya ketua panitia ini harusnya sih guru kelas 6. Saya di sini sebagai penanggung jawab. Nanti ada tambahan penanggung jawab. Jadi ketua panitia di sini adalah Bu Linda. Bendaharanya monggo. Boleh dari guru lain, boleh. Sekar, wes. Oh, boleh ngecek kali kudu ini. Lopoin. Bu siapa ini? Monggo. Yang tolong jangan di mute. Jangan di unmute. Monggo Bapak Ibu. Kita koordinasi bersama-sama. Kembali aja Bu. Kembali, oke. Kembali. Lanjut di sini anggota semua dewan guru juga tidak ada. Ya. Ini ada seksi-seksi kita Bu. Seksi di sini salah satunya harus ada seksi penelaah soal, Bapak Ibu. Tapi kalau kita membuat seksi penelaah soal, apa tidak ada hubungannya dengan KKG? Nah, monggo, Pak Ketua KKG, saya pengen dengar dulu suaranya. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seksi KKG berarti kita harus melibatkan guru kelas 6, cuma guru kelas 6. Maka nanti guru kelas 6 itu yang menelaah soal atau kisi-kisinya. Begitu Bumi. Kemarin untuk yang ujung itu gitu, jadi guru kelas 6 itu dikumpulkan untuk menelaah soal atau kisi-kisi yang mau kita buat. Kalau memang ada kisi tidak pernah. Soalnya yang tahu kan guru kelas 6 dan guru PAI dan guru BPK biasanya gitu untuk kisi-kisinya. Mimin. Oke, monggo boleh. Iya, ini untuk seksi-seksi, kan hanya untuk seksi yang ada di sekolah kan. Contohnya seksi dokumentasi, seksi kebersihan gitu kan. Iya, betul, betul. Kalau misalnya penalaran soal itu kan di gugus berarti Bu, bukan di SD kita. Iya, betul. Betul banget, Bu Linda. Jadi penalaran soal nggak usah dimasukkan di sini ya. Sebaiknya tetap dimasukkan, Bu Linda. Meskipun itu hanya sekedar formalitas, tapi saya kira sebenarnya itu ada unek-unek yang Pak Waka dan juga teman-teman yang lain, bahwa bagaimana kalau kita itu membuat Zoom khusus untuk guru-guru kelas 6 didampingi oleh ketua KKG dan ketua PKG.
maka kita akan lebih jelas. Dan ini pelaporannya kan tiap lembaga. Di tiap lembaga itu harus ada link drive master soal. Jadi kalau kita tidak ada Zoom, bagaimana kita akan membuat link drive atau teknisnya bagaimana gitu. Iya. Kalau misalnya nanti ada Zoom, Bu Mimin, ya. Halo. Iya, monggo. Kalau misalnya nanti ada Zoom guru kelas 6, dari situ nanti kan tercapai Bu Min, mufakat kan ya. Terus dari situ berarti untuk penyusunan panitia ini menyusul aja Bu Min. Nanti disampaikan di grup. Oke. Kayak Bu Laili ini nanti kan biasanya seksi keluar ini. Seksi keluar. Kan nanti ada pengawas silang. Betul. Pengawas Ya. silang ini harus kita laporkan sebelum 26 Maret. Jadi paling tidak itu Rabu sudah harus deal ini sudah. Iya, berarti kalau untuk panitia ini kan khusus yang tidak keluar, yang tidak keluar sekolah. Itu. Berarti panitianya yang keluar itu 4 orang, Bu Linda. Soalnya kita kan ada 2 lokal. Itu 4 orang, dikurangi 4 orang. Kalau mau ditentukan sekarang. Kita kan ada 2 rombel gitu. 2 lokal. Yang keluar berapa orang? Kan 1 lokal kan 2. Nah, kalau kita 2 lokal berarti kan 4 berarti. Yang keluar 2 orang kan Pak Yud? Udah 4. Kita kan ada 2 rombel itu. Enteran nih. Nah, gimana Bu? Kita kan ada 2 lokal itu, jumlahnya kan 2 lokal. Itu Rawatamtu 2 itu banyak sekitar 20 apa 20 lebih itu. Rawatamtu 2. Kalau memang disilang, kita pilih Rawatamtu, suara mana biasanya gitu belum? Dari dulu ya kalau silang. Per desa. Monggo sudah disesuaikan pelaksanaannya menyerupai tahun yang lalu. Seperti apa? Pada tahun kemarin apakah kita juga mengeluarkan 4 guru ataukah 2 guru sebagai guru pendamping, guru penguji? Kalau kemarin kita kan 1 lokal, berarti 2. Jumlah muridnya cuma 20 atau 19 gitu kemarin. Sekarang kan kita 28. Berarti kalau 28 berarti kan 4 guru yang keluar. Berarti dari Rawatamtu 2 juga 4 guru ya Pak? Mono. Kalau jumlahnya lebih dari 20 berarti 2 orang, 4 orang. Gimana Bu? Biasanya kayak gitu kayak Bu. Oke, monggo. Ya wes sekarang ditentukan guru yang keluar, baru nanti panitia disusun. Monggo. Siapa saja guru? Bukan guru yang keluar sebenarnya, guru yang didelegasikan gitu loh. Bu Linda tuh yang nunjuk langsung siapa, apa saya, apa Dwi, apa Bu Leli, apa Bu Lin, apa Bu Sri yang keluar, monggo langsung ditunjuk aja. Nanti kalau memang itu kita butuh 2 orang ya kita 2 orang, tinggal kita ngurangi saja juga. Kita cadangkan 4 orang dulu. Nanti kalau memang itunya 2 ya kita aja. Kalau untuk guru bidang studi kan tidak boleh keluar. Nanti Ya, kan diujikan. Ya. Ini yang keluar kan terserah sih monggo. Siapa? Langsung aja berita yang nunjuk berita yang nunjuk. Nyoba wes. Iya, mungkin teman-teman ada yang usul siapa yang mau keluar, siapa yang mau di sekolah, Bu Min.
Saya tidak bisa menentukan. Monggo para guru senior seperti apa teknis yang tahun-tahun kemarin. Saya mohon bantuan pada Bu Sri sama Bu Yati. Monggo sebagai pengawas, maksudnya bukan guru keluar ya, tapi sebagai pengawas. Pengawas ruang, bukan guru yang keluar, bukan. Pengawas ruang. Monggo waktu dan tempat untuk Bu Sri dan Bu Yati kami silakan. Saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tahun kemarin kan enggak ada, Bu. Tahun yang kemarin ya. Itu kemarin itu yang keluar itu Bu Leli, Pak Yudi, saya dengan siapa ya? Kurang satu kemarin itu. Pokoknya itu yang keluar loh, yang maksudnya pengawas di SD. Pengawas yang lain maksudnya, di SD lain. Cuma itu Bu, maksud saya. Di monggo, tapi terserah nanti sekarang nanti siapa. Di monggo, yang lainnya. Tahun kemarin keluar Yati, tahun kemarin keluar cuma 2 orang kita, zamannya buar keluar kok tahun kemarin. Sudah langsung ditunjuk aja sudah Bu Linda, biar tidak lama-lama ya. Jadi langsung Iya. pengawas ruang langsung diketik sudah. Pengawas ruang, oke. Sampai pun. Itu sudah ditulis sama Bu KS. Lanjut, ini pengawasnya, pengawas ruang sudah deal. Untuk ini ujian praktek, monggo Bu Linda. Siapa saja ini Bu Linda? Ujian yang sudah jadi pengawas ditunjuk lagi kan enggak apa-apa gitu, berarti double. Loh, pengawas ruang di sini kan pengawas ruang tulis pada waktu asesmen tulis. Sekarang asesmennya yang praktek dulu, yang praktek. Iya, yang praktek ini yang sudah ditunjuk, terus nanti ditunjuk lagi kan enggak apa-apa ini. Karena kan dibutuhkan 2 orang. Ini enggak Yes. apa-apa. Awi rugi kok sampean. So iki tadi Kebayarannya. Pak Yudi double. hari Sabtu. Hah? Siapa? Sampai di hari apa tadi? Jumat apa Sabtu? Sabtu Terus Jumat. sesuai bidang studi itu juga Bu Linda langsung IPA apa? Iya, Terus Mas apa Bu Laili sama saya. langsung ditulis ya boleh. Besok kali duit sama siapa itu. PJOK sendiri sama Pak Gunawan. Dua duit nggak boleh. Duit sama Pak Jun. Selasa PDB Bu Sri sama Bu Yati. Iya. Double tadi masa kayak tadi. Coba dilihat lagi. Nggak apa-apa double kurang gurunya. Sama mana katanya. Nggak apa-apa sopo mana. Terus kali itu bahasa daerah Pak Yudi. Duh, aku BTA bisa naik kalau BTA mbak Pak Alif gak gandengan naik. Rusak Dari PDA kamu, Bu. sampean bahas. Double enggak Wah, apa-apa. kok kayak kan BTA kan nulis Arab loh, kan Pak Alif kan nulis dulu. Kan nilai, kan Pak nilai. Saya enggak apa-apa dulu. Nah, ya wes, Bu Dwi. Bagus, Oh, terus agama Apa nih kalau bahasa Indonesia? Prakteknya apa? bahasa Jawa itu, Wi. Sebentar, Nggih. Bentar. Untuk praktek ini sudah ada kisi-kisinya. Habis ini kita bahas kisi-kisi ataukah hari Senin bahas kisi-kisinya? hari Senin bahas kisi-kisi. Senin aja, Senin. Kan kisi-kisi saya belum siap. Ya, Belum memilih saya, Bu. Kisi-kisi. Kayak bahasa Jawa, tinggal bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini saya, Bu Linda sama siapa? Saya enggak apa-apa. Iya, siapa itu saya itu? Bu Dwi. Ya, Caranya berbeda saya itu.
Ya saya cuma begini. Terus mari ngono. Oh tidak menampakkan diri ya mungkin. Ada yang belum? Ada yang Ada yang belum belum? sama belum. Kuruli belum? Oh iya, berarti PS juga diikutkan, Bu. Ikut dah. Ya, berarti kalau PS diikutkan ini, Bu, berarti di SBDB aja, kan? Yang double itu apa, Bu Linda? Yang double Iya, itu. iya. Heeh. Itu wes dianu apa di SBDB ruling Itu aja, itu aja. menyanyi nanti yang diujikan menyanyi. Oke. Udah ya. Untuk sementara ini dulu karena kalau kita bahas semuanya di sini nanti FWA kita Senin nggak ada. Iya, nggak punya bahan. Siap. Oke, sudah ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah join Screenshot. Zoom hari ini. Silakan di screenshot dulu. Yang nge-screenshot ini siapa ini? Semuanya apa langsung aja? Langsung aja. Satu aja, dulu jangan sebut. Caranya gini. Nah, ada tiga. Boleh, unmute dulu. Tolong di unmute dulu, Gini caranya. Nah, Dimut dulu, dimut. Bu Linda. remote dulu ya. Apaan yang Ada titik 3 di kanan pojok atas. Nah, ada? Nggak ada, Bu. Hah? Nggak ada saya. Ini mau apa, Bu? Di bawah, Bu, bukan di atas, Bu, kalau pakai hati. Di bawah ya. Oh, Di unpin, namanya di pin. Jadi panjenengan itu ada di nomor 1 nanti. Pin. Sebentar. Ayo ajar satu-satu, Ada yang sudah? Nggak ada tulisan, Tapi Bu. saya kalau screenshot ya digeser jari 3 set gitu tok. Oh iya. Ya, saya sama kayak Bu Leli. Ya, Gitu sudah, aja. Ya, wes. Di anak pelanang cek tak screenshot. Ya wis aku tak nggawa anakku, bojoku barang sik. Ya, Melok sudah, tapi ndak cukup layare. anake papat bojoku. Sudah, nggih? Monggo Sudah. Indonesia mau di unpin, mau pin, mau di screenshot terserah. Yang penting habis ini panjenengan unggah di FBA yang sudah ada rumahnya, nggih. Sekian, mudah-mudahan dapat kita laksanakan apa yang kita jadi koordinasi hari ini. Saya minta tolong juga catatan penting untuk Pak Ketua KKG, tolong sampaikan kepada teman-teman guru kelas 6 apakah ada Zoom, meskipun hanya setengah jam nggak apa-apa, terkait koordinasi pembuatan soal asam dan kunci jawaban serta telaah soal, ya. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita koordinasi hari ini diijabah oleh Allah, diberi kemudahan, kelancaran, puasa panjenengan dijadikan ladang ibadah, dan kita bisa Amin. bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.